Kita siap meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita. Amin. Kami tahu Engkau penebus kami yang hidup Tuhan. Satu-satunya hanya Engkau. Katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Kami angkat panji di hadapan-Mu. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi nama Tuhan. Katakan, ku tahu Dia penolongku. Come on. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Ku yakin. Kami angkat panji di hadapan-Mu. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, amin. Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau yang bebaskan kami, bebaskanku. Bukan bangkit, bukan menari menyambut Raja-Mu datang. Sama-sama katakan, Dia penebusku. Yes. Dia hiduplah. Kau penebusku, dan Engkau hidup Tuhan. Dia penebusku. Come on. Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Yes. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas kebangkitan-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. My mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound, His body bound
drenched in tears, they let him down in Joseph's stone, the entrance sealed by heavy stone. Messiah's thief and all alone. One will sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. And on the turn, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roll for Christ the King. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. He shall return, He shall return in robes of wine. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise along the sea. My gaze transfixed on Jesus' face. Come on, we praise Him, we worship Him. Thank you, Lord. We will sing your praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord. Come on, lift up your voice, lift up your hands. Angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapannya. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your
Sekali lagi angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God, our God. Oh Lord, oh Lord our God. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi namanya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang memegang hidup kami Tuhan. Engkau pemilik kehidupan ini. Kematian-Mu, kebangkitan-Mu membuat kami memiliki hidup yang baru Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami tak pernah lihat wajah-Mu, kami tak pernah lihat sosok-Mu, bahkan kami tak pernah melihat kapan Engkau mati dan kapan Engkau bangkit. Tapi kami mau tetap percaya Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang hidup. Walau pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu nyata. Tak pernah lihat kosong kubur-Mu, pernah lihat kosong kubur-Mu. Kau bangkit, aku tak di sana. Ku percaya dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Ini kehormatan kami, kehormatanku bila menderita bagi-Mu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kami tak pernah lihat wajah-Mu Tuhan, tak pernah lihat wajah-Mu. Kami tak pernah raba tangan-Mu, tak pernah ku jamah, tak pernah kami sentuh ujung jubah-Mu Tuhan. Namun kehadiran-Mu nyata buat kami. Kami tak pernah lihat kosong kubur-Mu, lihat kosong kubur-Mu. Kami tak pernah lihat Engkau bangkit, aku tak di sana. Tapi satu hal yang mau kami katakan, namun ku percaya dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu dan setia sampai akhir nafasku. Bila
tiba saatnya, muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebus. Kehormatanku Tuhan, menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya, muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Mari bersama-sama sekali lagi kita naikkan lagu. Walau tak pernah lihat wajahmu, kami mau tetap serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun hadirat-Mu nyata, kehadiran-Mu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, Kau bangkit, aku dari sana. Ku percaya Tuhan, ku percaya, dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya, muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebus. Katakan kehormatanku Tuhan, kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya, muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebus. Kita katakan dengan lembut. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila suatu saat waktunya tiba, bila tiba saatnya, kami rindu melihat wajah-Mu Tuhan. Muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku, kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya, muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Melihat wajah penebusku, ku melihat wajah penebusku. Kulihat wajah-Mu Tuhan, ku melihat wajah penebusku. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk dicerahkan, supaya Tuhan kami juga boleh semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh semakin mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Elevate. Puji Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara-saudari semua sekalian di dalam Tuhan.
Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Dan saat ini kita masih pada momen kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, saya tidak tahu sudah keberapa kalinya kita merayakan Paskah. Dan bagaimana kita memaknai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jika kita merasa bahwa setiap tahun hanya merasakan perasaan yang sama tanpa ada suatu kenaikan tingkat atau progres kedewasaan rohani, maka ada yang perlu dipertanyakan dengan kekristenan kita, saudaraku. Saya khawatir bahwa kita tidak tahu kalau kita tidak tahu. Saya khawatir kalau kita tidak menyadari apa sebenarnya makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dulu saya memaknai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati dibangkitkan. Dan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi raja di atas segala raja. Allah yang dahsyat, yang berkuasa. Dan Tuhan yang tetap bisa menyembuhkan, yang memberikan jalan keluar atas setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Dan memang betul sampai sekarang pun Tuhan masih dahsyat dan berkuasa. Tetapi sekarang, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memaknai kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah dengan bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat baginya. Saya khawatir kita menyangka bahwa kita sudah berada di jalan yang benar, di track yang benar. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita berpikir bahwa kita sudah berada di tempat yang tepat. Kita berpikir bahwa kita sudah melakukan hal yang benar. Kita berpikir bahwa kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik. Tetapi apakah sungguh demikian? Tadi Amsal katakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tanpa disadari namun ujungnya menuju maut. Nah saudaraku yang sekalian yang dikasihi Tuhan, apabila kita perhatikan ya, jika ada gulungan karpet di suatu tempat, kita lalu sebuah rolling karpet dan kita gelindingkan karpet tersebut. Ya, itu kelihatannya gelindingan karpet tersebut itu kelihatannya sepertinya rata. Tetapi sebenarnya itu bisa saja meleset. Mungkin dari tepi sebelah sini itu meleset 1 mili, 2 mili. Tetapi ketika sampai ujung sana, mungkin melesetnya sudah bisa sampai 10 cm, bahkan bisa belasan senti, atau mungkin puluhan senti. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita harus terus memeriksa diri kita apakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Gulungan karpet tersebut kita melihatnya sepertinya lurus. Tetapi ternyata at the end, di ujungnya itu, kalau kita perhatikan baik-baik ternyata bisa meleset sedemikian senti. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ya, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, saya bacakan bagi kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam NET, New English Translation dikatakan, my aim is to know Him. Jadi my aim, tujuan, ya, tujuanku ialah untuk mengenal Dia. My aim is to know Him, to experience the power of His resurrection, to share in His sufferings, and to be like Him in His death. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, tentu kita tahu siapa Presiden Republik Indonesia sekarang
yang menjabat periode yang kedua, yaitu Bapak Joko Widodo. Kita semua tahu, seantero bangsa Indonesia tahu bahwa presiden kita adalah Bapak Joko Widodo. Tetapi apakah kita mengenal beliau secara pribadi? Itu belum tentu. Apakah kita mengenal beliau ke dalam kesehariannya, dalam kepribadiannya? Tentu tidak sebaik keluarganya sendiri yang mengenal beliau. Tetapi kita bisa melihat hasil kerja beliau dari kebijakan-kebijakannya, dari hasil pekerjaan, dari infrastruktur yang dibangun, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat hasilnya, bisa melihat buahnya. Ayub sendiri juga mengalami persoalan pergumulan hidup yang diizinkan oleh Tuhan, supaya Ayub itu dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya Ayub bisa mengenal Tuhan lebih jauh lagi, mengenal Tuhan. Dia berkata bahwa kalau dulu dia hanya tahu dari kata orang mengenai Tuhan, tetapi sekarang dia katakan bahwa aku sendiri mengenal Tuhan. Karena mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan mendalami Tuhan lebih jauh lagi di dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mengenal Kristus itu harus selalu berarti sekarang. Tidak ada nanti, tidak ada tunda-tunda, sebab waktu berjalan sangat cepat. Di bulan Maret tahun 2021 ini tepat kurang lebih 1 tahun semenjak COVID berlangsung di Indonesia. Waktu berjalan sangat cepat. Oleh sebab itu, kita harus memaknai kebangkitan Kristus itu melalui seluruh gerak langkah hidup kita. Dari kita bangun pagi hari sampai kita kembali tidur. Apa yang mengisi hati dan pikiran kita? Apakah kita sudah mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya? Apakah kita sudah memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup kita dalam keseharian? Apakah kita sudah mengisi hari hidup kita karena Kristus sudah bangkit? Di pasal yang sama, pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, Paulus berkata bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku sekalian, Paulus yang dulu adalah seorang yang dihormati, ya dulu kebanggaannya justru adalah untuk menyakiti pengikut-pengikut Kristus, bahkan membunuh. Tetapi Paulus berubah pikirannya, berubah paradigmanya, bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari semuanya itu. Bahkan Paulus katakan di ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Betul, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi kalau kita selama ini mencari Tuhan hanya untuk kebutuhan pemenuhan hidup kita, kalau kita selama ini mencari Tuhan hanya karena kita menginginkan jalan keluar dari setiap persoalan pergumulan hidup kita, tanpa kita mau memperhatikan hati dan perasaan Tuhan, sesungguhnya kita belum mengalami kedewasaan rohani yang pantas, yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus juga berkata di ayat yang ke-12, Filipi pasal yang ketiga, bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini
Saya mengambil tema panggilan Kristus, my CV, my curriculum vitae. Bila kita ingin melamar sebuah pekerjaan, saudara, tentu kita akan mengirimkan CV kita, curriculum vitae kita. Di situ kita pastikan kita mengisi dengan baik. Dan ketika kita interview, biasanya kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Mungkin pertama melalui kertas, ya, kemudian ada interview secara lisan. Kalau kita ingin melamar pekerjaan, kita ditanya, so, apa yang bisa diceritakan tentang diri Anda, misalnya. Misalnya pertanyaannya seperti itu. Tentu, pada umumnya, orang akan menjawab, oh, nama saya A. Kemudian saya lahir di kota B pada tahun sekian. Dan saya saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Apakah jawaban seperti itu yang diberikan? Atau justru kita mau menjawab sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang lebih outstanding. Misalnya, oh, perkenalkan, nama saya adalah Daniel misalnya. Saya sudah berpengalaman di bidang ini kurang lebih selama 10 tahun. Dan saya tidak pernah berhenti belajar, saya terus mengupgrade diri saya. Saya mengambil sekolah lagi untuk meningkatkan pendidikan saya. Saya juga terus mengembangkan diri saya dengan mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Selama saya bekerja, saya sudah bisa mencapai achievement atau target yang ditentukan oleh perusahaan. Dan saya juga sudah menerima beberapa penghargaan. Ini contoh dan lain sebagainya, seterusnya. Tentu bobot jawaban pertama dengan bobot jawaban kedua tentu memiliki bobot yang berbeda, saudaraku. Ya, jawaban yang kedua itu memiliki bobot yang jauh lebih baik karena dijawab dengan bukan jawaban yang standar, tapi jawaban yang jauh lebih baik berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Saya mengambil contoh di dalam Alkitab, tokoh di dalam Alkitab yaitu murid Tuhan. Salah satu contoh murid Tuhan yang hidupnya secara langsung bersentuhan dengan Tuhan, yaitu pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Rasul Petrus. Menurut saya Petrus ini termasuk pribadi yang menarik. Ya, pribadi yang fenomenal dan penuh energi. Beberapa kali Petrus diceritakan dalam Alkitab itu mengalami hal-hal yang bahkan teman-temannya sendiri belum pernah mengalami. Contohnya adalah Petrus satu-satunya murid Tuhan yang pernah berjalan di atas air. Meskipun pada akhirnya dia terjatuh dan Tuhan menolong dia, tetapi at least paling tidak Petrus mengalami yang namanya berjalan di atas air. Ini sesuatu, Bapak, saudaraku. Ini out of the box. Ya. Kemudian dia juga orang yang energik sekali. Ya. Meskipun Petrus juga melakukan kesalahan, yaitu dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, yang padahal sebenarnya momen itu dia memiliki kesempatan untuk membela Tuhan. Sebenarnya momen itu juga dia bisa berlaku gentle dengan mengaku bahwa ya, ia adalah seorang murid Tuhan Yesus. Tetapi di balik kesalahannya dia bertobat sungguh-sungguh dan dia menunjukkan bahwa ke depannya dia menjadi seorang murid Tuhan yang sejati. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ini paling tidak mengalami panggilan hidup beberapa kali. Ya, sampai bagaimana ia akan mati dan memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah ketika dia dipanggil dari nelayan. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jadi saat itu Petrus yang sedang menjadi nelayan menangkap ikan bersama saudaranya Andreas, kemudian memutuskan untuk mengikut Tuhan. Dan mungkin inilah juga bisa dikatakan panggilan kita yang pertama dalam hidup kita. Entahkah kita Kristen sedari kita kecil ataupun hari pertobatan kita, saat kita dibaptis misalnya, tentu kalau bertobat kita akan berlangsung secara terus-menerus. Ya, tetapi itulah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah yang kedua, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, jadi Tuhan mengerti benar pribadi Petrus, bahwa ketika dia muda, bagaimana kita membaca pengalaman-pengalaman Petrus bersama dengan Tuhan Yesus di Alkitab. Ya, juga ketika Tuhan Yesus dimuliakan, ya, dan Petrus berkata, apakah perlu dibuat kemah, begitu ya. Petrus itu exciting sekali. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa kalau Petrus tua, dia akan menjadi Petrus yang mengelurkan tangannya. Dan dia akan diikat dan dia akan dibawa ke tempat yang tidak dia kehendaki. Ini juga yang sebetulnya Paulus katakan tadi. Ya, to share in his suffering. Bersekutuan dalam penderitaannya. Ya, dan to be like him in his death. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, tentu semua yang kita alami itu berproses dalam hidup kita. Yusuf mengalami proses yang luar biasa dan dia menunggu sampai 13 tahun untuk dia menjadi Perdana Menteri. Abraham menunggu 25 tahun sampai janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Dan bahkan Musa, sebelum Tuhan memakai dia ya untuk menjadi orang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa itu menanti 40 tahun di tanah Median. Setiap kita memiliki proses yang berbeda-beda, tetapi baiklah melalui proses itu, kita harus semakin bertumbuh dewasa. Di tengah-tengah pandemi global COVID-19, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi, terutama juga kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga, karena semuanya mengalami exhausted, pandemic exhausted, mengalami kejenuhan akibat pandemi, berakibat kepada masalah-masalah di keluarga, masalah-masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha bisnis, karir, dan lain sebagainya. Dan ini dihadapi oleh semua kita. Sebab itu jangan kita menjadi tenggelam dengan persoalan pergumulan hidup yang kita alami, Bapak Ibu. Tadi saya membawa contoh yaitu mengenai Ayub, bagaimana dia pada akhirnya mengenal Tuhan secara pribadi. Di dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat yang pertama, dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ya, demikian pula juga di pasal yang ke-40 juga mengatakan hal yang sama. Ayub 40 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ayat yang kedua, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ya, nah, kita tahu bahwa Ayub ini memang sudah seorang laki-laki. Dan betapa lelaki itu di suku Yahudi itu begitu dominan. Dan bicara mengenai laki-laki itu bukan bicara mengenai kita, saya mampu untuk memiliki anak, lalu kita dibilang kita laki-laki sejati, apakah itu? No. Ya kalau bicara punya anak, anjing
kalau beranak bisa sampai 6. Kelinci bisa sampai 12, saudara. Jadi bukan masalah itu. Apakah laki-laki itu bicara mengenai kelihatan gentle, karena kelihatan cool, ya karena merokok misalnya, atau karena pakaian yang dia kenakan? Apakah laki-laki hal yang demikian? Tentu tidak. Yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bahwa bersiaplah engkau sebagai laki-laki, artinya kita memiliki mental yang kuat. Memiliki mental yang kuat sebagai seorang laki-laki, ya. Jadi setiap persoalan pergumulan hidup yang kita hadapi ini harus kita hadapi dengan kuat. Selanjutnya yang ketiga, panggilan Tuhan kepada hidup Petrus itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Ayat yang ke-23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dalam pelayanan kita kepada Tuhan, mungkin kita kerap kali kepo, ya, ingin tahu seperti halnya Petrus ini. Apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Kembali kalau kita melakukan interview Bapak Ibu, saudaraku sekalian, itu yang dilihat nggak cuma CV. Kadang-kadang mereka sudah browsing dulu, mereka sudah explore dulu. Apa isi media sosial kita? Apa isi kontennya? Apakah hal-hal yang positif? Apakah hal-hal yang membangun? Apakah hal-hal yang baik? Tipikal seperti apakah kita? Apakah tipikal yang family? Berorientasi untuk kepada keluarga? Dan lain sebagainya. Tetapi janganlah kita sibuk atau kita kepo itu dengan hal-hal yang tidak penting. Dengan hal-hal yang tidak membawa iman kita kepada pertumbuhan rohani yang sehat. Jujur, saudaraku, saya pernah melihat itu hamba Tuhan hampir berkelahi, berbaku hantam. Ya, ada hamba Tuhan sudah sama-sama mengambil bangku, tinggal menunggu waktu untuk kapan saling pukul. Itu pernah saya lihat. Saya juga pernah melihat bagaimana perkataan-perkataan yang bukannya membangun, tetapi justru menjatuhkan. Hal-hal ini sempat membuat saya down, sempat membuat saya kecewa. Dan hampir beberapa kali juga saya pada akhirnya itu hampir memutuskan untuk berhenti melayani. Tetapi tentu itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku. Tidak ada istilah kita berhenti melayani Tuhan. Justru dalam setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi, kita harus memandang Tuhan. Kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Tadi yang seperti saya katakan, meskipun tidak mengenal Bapak Joko Widodo secara pribadi, tetapi ternyata kita bisa melihat dari hasil kerjanya. Dari infrastruktur yang dibangun, dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Itu memberikan buah, memberikan dampak bagi banyak orang. Nah, baiklah hidup kita. Ya, kita memandang Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita berbuah. Sebab jangan sampai kita tidak berbuah. Jangan sampai kita berhenti melayani.
Bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita? Bagaimana dengan media sosial kita yang kita lihat setiap hari? Apakah justru waktu kita lebih banyak habis digunakan untuk bermedia sosial? Ini adalah sebuah pilihan, saudaraku. Misalnya, kita terkena COVID, ya. Nah, ketika masa isolasi mandiri, apakah kita menggunakan waktu-waktu itu untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita, atau malahkah kita ketika masa isolasi mandiri justru kita menghabiskan waktu kita hanya menonton film, menonton drama Korea, kita menghabiskan waktu kita hanya sibuk berselancar di media sosial yang kita miliki. Apakah kita hanya mengisi waktu kita dengan hal demikian? Atau mau sampai kapan kita membuang-buang waktu kita yang kita miliki kalau kita tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Alkitab katakan masa hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan 70 tahun, 80 tahun ini masa yang singkat, saudaraku. Yang harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Sudah berapa banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia tanpa kita memikirkan bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Dan betapa pentingnya kita mengisi hari hidup kita hari ini, sekarang ini. Bagaimana kita harus berubah. Tuhan tadi menjawab kepada Petrus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau Petrus, ikutlah aku." Jadi kita tetap harus stay fokus. Kita harus terus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya kalau kita baca dari perikop itu, saudara, di ayat yang sebelumnya, kita mundur sedikit. Yohanes pasal 21 ini ayat yang ke-15. Ya, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, perikop ini sebenarnya kalau dalam teks bahasa aslinya itu mengasihi, ya, yang Tuhan katakan dengan yang Petrus katakan adalah berbeda. Saya tidak akan membahas pada kesempatan sekarang, tetapi intinya adalah bahwa mengasihi Tuhan, ya, itu adalah dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Mengasihi Tuhan dengan setulus-tulusnya, dengan semurni-murninya. Dan Tuhan menanyakan ini kepada Petrus sampai 3 kali. Demikian pula juga Tuhan menjawab sampai 3 kali pula. "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kata menggembalakan ini dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah rawatlah. Ya, jadi kalau orang menggembalakan domba, itu bisa saja dibiarkan di padang rumput, itu juga namanya menggembalakan. Tetapi kalau merawat domba-domba artinya memperhatikan sepenuh terhadap domba-dombanya, mengenal domba-dombanya satu persatu. Apakah ada domba yang membutuhkan pertolongan? Sebab ketika seekor domba itu terbalik, maka domba itu tidak bisa membalikan dirinya sendiri. Dan sekian jam kalau dia tidak balik, maka domba ini akan mati. Itulah sebabnya gembala juga harus pay attention, harus memperhatikan, harus merawat domba-dombanya. Jangan sampai juga domba-dombanya itu dimakan oleh binatang buas tanpa gembalanya ini mengetahui. Sebab kalau terjadi demikian tentulah gembala ini bukan gembala yang baik. Tuhan berkata kepada Petrus, "Gembalakan domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku."
rawatlah domba-dombaku. Ya, di sini Tuhan berbicara kepada Petrus supaya pada akhir pelayanan Petrus itu, Petrus benar-benar stay fokus melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau Petrus membutuhkan pekerjaan, ya tentu ini ilustrasi. Kalau Petrus membutuhkan pekerjaan dan dia membuat CV atau kurikulum vitae, apa isinya? Ketika dia ditanyakan, so tell me about yourself. Coba ceritakan tentang diri Anda. Petrus akan bisa menjawab, sebagai seorang nelayan, saya sudah memiliki pengalaman, mungkin belasan tahun, puluhan tahun menjadi nelayan. Menjadi nelayan yang handal. Tetapi pengalaman saya, dulu yang saya menjadi penjala ikan, ternyata Tuhan menjadikan saya penjala manusia. Wow, CV-nya bagus ya. Kemudian mungkin bisa aja Petrus berkata dalam CV-nya lagi gitu ya, menjawab, saya juga orang yang pernah melakukan kesalahan, tetapi saya tidak pernah putus asa. I never give up. Saya akan bangkit kembali. Dalam pengalaman pelayanan saya sudah juga menyembuhkan orang sakit. Ya, sudah melakukan khotbah-khotbah dan banyak ribuan jiwa yang bertobat. Ya, juga mungkin bisa disebut preaching 3K gitu ya. Preaching 3,000 gitu ya. Lebih dari 3.000 orang bertobat. Dan yang pasti Petrus itu dia akan mengatakan, saya orang yang bersedia mati bagi Kristus. Dan tradisi gereja mencatat bahwa memang Petrus itu matinya itu disalibkan, ya, terbalik dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dan tentu memang juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan lainnya, itu banyak yang mengalami kematian yang mengenaskan, saudaraku. Ada yang digoreng, ada yang diseret dengan kereta kuda, ya, dan lain sebagainya. Dan kalau kita sungguh-sungguh memang, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan paling tahu dengan tepat, precisely, bagian mana dari diri kita yang harus diproses. Kalau kita berdoa, kita meminta kesabaran, maka tentu di bagian situlah Tuhan akan memproses kita. Justru keadaan-keadaan, circumstancesnya, justru akan membuat kita menjadi tidak sabar. Justru akan membuat kita menjadi marah-marah. Mungkin keadaan-keadaan justru akan membuat kita menjadi darah tinggi. Tetapi justru disitulah kita digarap oleh Tuhan. Disitulah kita mengalami penggarapan Tuhan, yaitu supaya kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Kalau kita berdoa supaya kita memiliki kesetiaan, tentu kita akan diuji dengan hal-hal yang sifatnya supaya kita juga memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Memiliki kesetiaan kepada pendamping hidup kita. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita ingin menjadi rajin, tentu kita harus melawan segala kemalasan kita. Dan inilah yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan tulus, maka percayalah bahwa lama-lama, ya, seiring berjalannya waktu, hati kita dimurnikan oleh Tuhan. Hati kita akan semakin tulus. Lama-lama hati kita itu anti-scratch, ya, anti gores. Kalau orang sakiti kita, lama-lama udah nggak bisa. Ya, orang mau menyakiti kita, membuat kita kecewa, membuat kita marah, sedih. Lama-lama kita akan bisa menerima semuanya itu. Lama-lama kita akan bisa menerima orang lain apa adanya. Lama-lama kita akan bisa menghargai orang lain apa adanya.
Ya, menerima dan menghargai sesama kita. Dan inilah yang harus kita lakukan kalau kita memaknai kebangkitan Kristus. Yaitu hidup kita berbuah bagi Kristus. Saya punya seorang sahabat yang sudah lama, cukup lama. Belasan tahun kami bersahabat. Dan dia dalam kesulitan. Tetapi dia berkata, "Pak, kok justru yang menolong saya itu orang yang di luar Kristen ya? Kok justru yang menolong saya itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus?" Dan dilakukan itu dengan hal yang tulus, tanpa hitung-hitungan. Nah, orang Kristen ada nggak membantu? Ada juga. Tetapi kemudian dihimbau, jangan lupa ya, bilang terima kasih. Jangan lupa kirimkan ucapan terima kasih satu-satu disebutkan. Apakah perlu demikian? Memang tentu kita ungkapkan terima kasih adalah hal yang baik tetap. Tapi sekali lagi ini proses. Saya katakan sama beliau, tetaplah berbuat baik. Tetaplah say thank you kepada siapapun. Tetaplah berbuah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kalau Petrus itu membuat CV, tadi pengalaman-pengalaman hidupnya sudah luar biasa. Jadi sekarang bagaimana CV kita? Bagaimana isi CV kita? Tentu itu kita sendiri yang mengisi. Tentu itu kita sendiri yang mengisi CV kita, saudaraku. Dan bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita, tentu itu juga adalah pilihan. Bagaimana kita memaknai kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Baiklah kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dan biarlah apa yang kami dengar Tuhan, itu boleh membuat kami semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Kami akan terus bertumbuh dan kami akan terus berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah juga hidup kami boleh menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup dalam kesucian dan kekudusan Bapa. Kami mau hidup penuh bertanggung jawab Tuhan dalam keseharian kami. Dan Tuhan, kami berorientasi pada langit baru dan bumi yang baru. Supaya di mana Engkau ada Tuhan, kami pun ingin berada Tuhan. Bapa, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai menjadi alat dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus turun atas kita semua saat ini, siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.